Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, as-solihin, as-solehat dimanapun berada, bagaimana kabarnya puasanya hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semua ya. Ini ada satu pertanyaan nih dari Mbak Ina dari Jakarta Selatan. Ya, beliau bertanya tentang siapakah sih orang yang diberikan rukhsah boleh tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ya, sebenarnya ada di 184. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kita melihat ya ayat tersebut, ada beberapa kriteria ya orang yang diberikan rukhsah oleh Allah untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Siapakah tiga kriteria tersebut? Yang pertama adalah orang yang diperbolehkan, artinya diberikan rukhsah boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib membayar fidyah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang pertama adalah orang yang sudah tua renta. Ya, misalkan kakek, nenek ya yang sudah dari segi fisiknya mereka tidak mampu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang sakit, yang memang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Misalkan sakit parah ya, kayak misalkan sakit kanker dan sebagainya, maka orang yang sakit tersebut juga diberikan rukhsah oleh Allah boleh tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib membayar fidyah. Dan termasuk kategori di sini juga buat perempuan yang sedang hamil maupun menyusui. Nah, bagaimana nih, karena sering ya banyak sekali pertanyaan di masyarakat kita, gimana sih hukumnya orang yang hamil dan menyusui, sebenarnya boleh nggak sih nggak puasa? Ya, maka di sini ada tiga pendapat. Kalau menurut Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang hamil dan berpuasa, ketika dia tidak berpuasa, artinya ketika diberikan rukhsah tidak berpuasa, maka dia tidak wajib membayar qadha, hanya wajib membayar fidyah. Nah, ini pendapat yang pertama, kayaknya enak nih gitu kan. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat Abu Hanifah ya, beliau mengatakan bahwasanya ya wajib bagi dia untuk membayar qadha tetapi tidak wajib membayar fidyah. Jadi kebalikan dari pendapat yang pertama. Nah, sedangkan Imam Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal ya, beliau mengatakan bahwasanya dilihat kalau misalkan yang dikhawatirkan adalah kesehatan si ibu ya, misalkan si ibu nggak berpuasa karena hamil menyusui, karena takut ya dikhawatirkan dengan kesehatannya, maka diwajibkan bagi dia untuk membayar qadha. Tapi kalau dikhawatirkan si anak, maka diwajibkan membayar qadha dan membayar fidyah. Nah, ini kategori yang pertama. Sedangkan kategori yang kedua yaitu orang yang diberikan rukhsah, dia boleh tidak berpuasa tapi dia wajib qadha. Ya, siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit yang memang sakitnya itu nggak parah ya, tapi bukan berarti sakit yang ringan banget gitu. Yang sakit yang nggak parah itu misalkan kayak sakit yang sampai dia dirawat di rumah sakit tapi ada kemungkinan sembuh, maka orang yang seperti ini maka dia diberikan rukhsah boleh tidak berpuasa, tapi dia nanti wajib membayar qadha ketika di hari yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang bepergian. Orang yang bepergian gimana? Yaitu orang yang misalkan pulang kampung, atau misalkan ya dia itu melakukan perjalanan yang memang perjalanan itu ada masyaqqah. Masyaqqah di sini artinya adalah ada rasa berat ketika kita melakukan perjalanan. Misalkan mabok dan sebagainya, walaupun mungkin jaraknya ya misalkan dari sini ya jaraknya misalkan ke Jawa Tengah lah, atau misalkan ke Cikampek lah kalau misalkan ya. Nah, kemudian ternyata di dalam perjalanan itu dia ada rasa masyaqqah, ada rasa berat untuk melakukan berpuasa, maka dia diberikan rukhsah boleh tidak melakukan puasa tapi dia wajib membayar qadha. Nah, yang terakhir yang diberikan rukhsah boleh tidak berpuasa tapi dia nggak diberikan rukhsah, malah haram hukumnya dia berpuasa tapi dia wajib bayar qadha. Siapakah dia? Yaitu perempuan yang sedang haid dan yang nifas. Maka orang haid dan orang yang nifas haram baginya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan
Allah berikan kita kesehatan ya, supaya kita bisa menjalankan ibadah ya bulan Ramadan ini dengan bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang tahun lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.